Ya, balik lagi ke channel gue di Resi Pradata. Bagi yang belum kenal, gue merupakan microstalker yang memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun dan saat ini udah memiliki total 30.000 lebih aset foto di seluruh microstock. Ada terhitung lebih dari 10 microstock dan juga memiliki 3.000 stok portofolio juga untuk footage. Nah, teman-teman penasaran gimana cara untuk memulai portofolio sebanyak itu? Bagi teman-teman yang baru belajar atau baru mau mengawali untuk berjualan di Shutterstock ataupun di platform-platform lainnya seperti Adobe Stock, 123RF, Deposit Photos, dan masih banyak lagi. Itu gimana caranya? Kita akan ngobrolin itu di video kali ini, jadi stay tune sampai akhir. Kita mulai dulu tips and triknya buat pemula untuk memulai Shutterstock biar bisa konsisten dan lama. Yang pertama ialah punya akun terlebih dahulu. Kenapa punya akun itu penting? Ya iya, namanya juga mau jualan, pasti kalau nggak punya akun ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Mulailah dari memiliki akun di Shutterstock. Kenapa di Shutterstock? Kenapa bukan di Microstock lainnya seperti Adobe dan sebagainya ya? Karena Shutterstock itu untuk pemula itu yang paling friendly karena banyak banget fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Shutterstock dan kualitas standar dari Shutterstock sendiri sudah cukup mewakilkan ke standar-standar kualitas Microsoft lainnya. Jadi buat teman-teman yang baru banget mulai, silahkan mulai dari Shutterstock. Gimana cara daftarnya? Cara daftarnya gampang banget, udah aku sediain link di sebelah sini atau mungkin teman-teman bisa klik link di deskripsi. Jadi sangat mudah banget, di situ aku udah sediain banyak banget pendaftaran Microstock. Kalau teman-teman pengen coba yang lainnya juga, silahkan, tapi aku udah sediain khusus untuk Shutterstocknya juga. Silahkan diklik saja karena itu gampang banget dan silahkan teman-teman bikin. Oke, langkah kedua, ini aku analogikan kalau semisal teman-teman punya platform Instagram pada saat itu, pada saat awal kalian kan masih bingung juga caranya untuk bermain Instagram seperti apa. Nah, ini sama persis. Ketika dulu teman-teman nggak tahu cara bermain Instagram, kalian langsung mencari tahu apa fiturnya, apa aja yang tersedia dalam aplikasi tersebut. Di Shutterstock juga sama aja. Kalian bisa mulai untuk mengekspor banyak banget tombol-tombol yang ada di sana. Jadi nggak usah takut untuk mengeksplor, silahkan diklik masing-masing menu yang ada di sana agar teman-teman paham juga apa fungsi dari setiap menu tersebut. Kalau kalian udah paham, baru nantinya teman-teman akan lanjut ke langkah selanjutnya. Tapi jangan lupa juga sebelum aku kasih tahu apa langkah selanjutnya, teman-teman silahkan untuk download Shutterstock Contributor di Play Store ataupun App Store dan login juga dari situ, karena di situ juga akan berfungsi banget untuk kalian memahami kurang lebih apa itu Shutterstock dan bisa buat mantau hasil penjualan. Langkah yang selanjutnya atau langkah yang ketiga adalah teman-teman silahkan upload foto pertama kalian langsung ketika udah selesai daftar. Kenapa harus upload foto langsung? Karena dari situ kalian akan paham nih bagaimana sih cara upload foto, bagaimana cara proses agar foto kita bisa diterima di Shutterstock dan akhirnya muncul di portofolionya mereka sehingga kita bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang. Upload foto pertama kamu, nggak usah video dulu, foto dulu boleh ataupun vektor kalau kalian bermain di vektor silahkan, tapi aku akan spesifik nih untuk ngomongin soal foto karena kebetulan 30.000 stok portofolioku itu adalah foto, bukan vektor ataupun bukan video-video, cuma ada 3.000 aja. Jadi aku akan lebih banyak ngomongin soal tips and trick cara foto yang di-approve di Shutterstock sebelum teman-teman mulai. Nah, sederhananya teman-teman ingat ini. Yang pertama, teman-teman ketika foto itu pastikan ukuran dimensinya itu paling besar, jangan yang kecil ataupun terkompres, pastikan itu yang paling besar. Biasanya kalau kalian foto pakai HP ada apps tertentu itu fotonya ukurannya nggak besar, gunakan aja master kameranya atau aplikasi kamera yang bawaan dari HP-nya itu, karena itu fotonya bisa sangat gede dimensinya. Yang kedua, jangan sampai kekurangan cahaya ataupun gelap atau redup, itu teman-teman akan di-reject karena alasan noise atau kurang cahaya. Terlebih kalau kalian pakainya fotonya pakai HP, bukan pakai kamera. Pakai kamera pun masih bisa di-reject, apalagi kalau pakai HP foto di low light.
Nah, yang ketiga adalah pastikan fokus objeknya sesuai dulu. Karena tanpa ada fokus objek yang sesuai, kalian sudah pasti fotonya akan blur. Ketika blur, itu juga nggak akan di-approve. Yang keempat, jangan mengandung brand ataupun logo dalam objek fotonya, karena itu juga akan ditolak. Shutterstock sendiri kalau mau masukin brand atau logo itu masuk editorial, tapi buat yang masih mulai, mungkin akan ku kasih penjelasan lainnya di video selanjutnya untuk mengenai apa perbedaan komersil dan editorial di Shutterstock. Yang kelima adalah isi deskripsi. Nah, sebenarnya bisa aja 5 kata, tapi aku saranin untuk teman-teman yang baru mulai gunakan minimal 7 kata dalam deskripsi foto. Kenapa 7 kata? Karena itu akan menghindari teman-teman untuk ditolak karena urusan salah titel ataupun salah deskripsi. Nah, yang selanjutnya adalah silahkan ngisi keywordnya minimal 40 keyword. Kenapa harus 40 keyword? Nggak 5, 7, 20, atau 30. Karena semakin banyak keywordnya, maka peluang foto kalian untuk muncul di Shutterstock Market itu akan lebih gede di beberapa keyword-keyword tertentu ataupun yang sesuai dengan keyword yang teman-teman masukkan. Dengan keyword yang banyak, maka kalian akan chance untuk lakunya juga gede. Untuk yang baru mulai, bingung ngasih keywordnya apa, aku saranin kalian pakailah keyword planner yang ada di Shutterstock. Dengan keyword planner tersebut, kalian akan lebih mudah untuk mencari tahu inspirasi keyword mana aja yang cocok untuk foto yang kalian lagi upload. Nanti akan aku kasih tips and triknya juga cara ngisi keywordnya, makanya jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Itu aja upload foto pertama kalian, nanti silahkan dicoba untuk di-upload langsung, pilih foto yang terbaik yang menurut kalian cocok. Nah, aku sudah kasih tips and triknya juga di Instagram biar kalian tahu ini foto apa aja yang cocok di-upload di Instagram. Nah, silahkan menuju ke Instagramku di @reski11 biar tahu apa aja fotonya. Kemudian, langkah selanjutnya teman-teman pasti akan ditolak. Nggak pasti, tapi mungkin sebagian besar yang baru mulai, ditolak itu lebih besar dibandingkan diterima. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau ya ditolak, ya udah, kita ulangin lagi. Jangan berkecil hati ketika ditolak pas pada saat pertama kali submit. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi tempat latihan teman-teman untuk mendapatkan foto yang lebih baik lagi dibandingkan foto-foto sebelumnya ataupun foto yang ditolak. Nah, kenapa? Karena ketika teman-teman ditolak, silahkan cari solusinya. Jangan berkecil hati, jangan terus menyerah, tapi carikan solusinya. Shutterstock sangat berbaik hati banget ketika ditolak, pasti akan dikasih tahu alasan rincinya kenapa ditolak. Jadi, silahkan dicari tahu alasannya apa, terus tips entry-nya apa. Aku kasih contoh, misal teman-teman ditolak karena noise. Nah, kalau karena noise biasanya itu kurang cahaya alias low light atau kameranya dalam bukaan yang besar atau ISO yang gede. Nah, makanya dengan kondisi tersebut, teman-teman silahkan untuk foto selanjutnya jangan sampai dalam kondisi kurang cahaya karena itu bisa ditolak karena noise. Terus yang kedua contohnya, misal teman-teman kena fokus, berarti titik fokusnya objeknya itu dianggap tidak sesuai oleh Shutterstock. Nah, pastikan untuk fokus teman-teman clear dulu ketika mau shoot. Jadi dilihat dulu, di zoom in dulu atau diambil sampelnya terlebih dahulu untuk make sure bahwa itu tidak blur atau tidak unfocus. Nah, jadi penting banget ketika teman-teman ditolak jangan sampai menyerah, tapi cari solusinya kenapa ditolak. Cari solusi-solusi yang teman-teman bisa lakukan ketika foto kalian ditolak oleh Shutterstock. Selanjutnya, ketika baru mulai juga, banyak uji coba foto. Jangan objeknya itu-itu aja. Shutterstock berbeda dengan Instagram. Mungkin di Instagram teman-teman harus fitnya harus rapi, harus cakep, harus standarnya harus tinggi. Tapi kalau di Shutterstock silahkan untuk awal-awal di 100 portofolio pertama silahkan foto apapun itu asalkan di-approve, karena yang pertama fokus teman-teman untuk bermain di Shutterstock adalah untuk di-approve. Nah, ketika di-approve, sudah banyak di-approve, baru teman-teman bisa menentukan niche marketnya kemana. Jadi, jangan langsung menuju ke niche market tertentu, tapi explore-lah sebanyak mungkin, pahamilah untuk
bagaimana bermain di Shutterstock, bagaimana cara di-approve, bagaimana cara prosesnya, bagaimana cara fotonya. Jadi banyak belajar, banyak trial and error dulu, baru teman-teman fokus untuk menentukan niche market atau foto objek apa yang akan menjadi ciri khas dari portofolio teman-teman. Waktu awal fokus untuk eksplorasi. Nah, ini adalah mindset yang terpenting ketika teman-teman bermain di Shutterstock atau menjadi microstalker kontributor adalah jangan berfokus pada sold atau terjual pada saat awal sekali berjualan di Shutterstock atau berjualan di microstock lainnya. Kenapa? Ketika teman-teman berfokus kepada uang, dan uang, teman-teman tidak akan menikmati prosesnya, teman-teman tidak akan banyak explore, teman-teman tidak akan banyak menemukan hal-hal yang itu bisa menyenangkan untuk dicari tahu solusinya dan bagaimana cara fotonya. Jadi perbanyak portofolio dulu di awal, jangan langsung berfokus pada uang. Banyak banget yang masuk ke DM-ku di Instagram-ku bahwa mas fotoku baru 2 kok belum laku, mas fotoku baru 10 belum laku dan sebagainya. Kenapa belum laku? Karena portofolio teman-teman masih sangat dikit. Ya ada juga portofolio baru 1 langsung laku juga ada, tapi case-nya sangat sedikit. Makin banyak portofolio yang di-approve ataupun online di Shutterstock, makin banyak juga peluang untuk mendapatkan uang. Jadi fokuslah kepada jumlah portofolio di awal. Kalau boleh saran, minimal punya 100 portofolio dulu di awal, maka teman-teman akan kelihatan hasilnya, akan mulai kelihatan sold-nya di mana aja. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga dari video ini teman-teman dapat banyak manfaatnya, dapat mindset-nya dulu ketika mulai harus ngapain, karena dulu aku sendiri sebelum 30.000 stock portofolio mulainya juga dari situ, dari banyak eksplorasi, dari banyak gagal, dari banyak ditolak. Tapi alhamdulillah sekarang udah punya banyak portofolio, baik portofolio video, jadi mendapatkan banyak juga penghasilan dari situ. Jadi silahkan teman-teman berproses dulu dari awal. Ini akan sangat menyenangkan, dan ingat teman-teman, ini adalah marathon game, bukan sprint game. Ini tidak akan terjadi dalam satu malam seperti Bandung Bondowoso bikin Candi Prambanan, tapi ini butuh waktu yang cukup panjang. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Kalau teman-teman ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau silahkan DM aku di @reski11, atau join di grup telegramku di Shutterstock. Aku buka grup khusus untuk teman-teman yang bisa untuk sharing, berbagi, ataupun tanya-tanya di grup tersebut. Silahkan, itu free, gratis, gabung aja, aku kasih linknya di deskripsi. Ini juga kalau teman-teman pengen belajar langsung secara intens dari 2 jam mengenai bagaimana aku berjualan stok foto, dari proses jepret sampai proses distribusi atau summit, aku udah siapin recording webinar Shutter Class pertama lalu. Itu teman-teman bisa tonton, linknya ada di deskripsi juga. Oke, gitu aja. Pastikan untuk teman-teman subscribe, like video ini kalau bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya agar teman-teman tetap stay up to date terhadap dunia Shutterstockan. Gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!